Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Para pemirsa, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan lanjutkan kajian kita, yakni kajian kitab Hadaiqul Aulia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik apa yang telah kami berikan kepada kalian. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian benar-benar hanya kepadanya, hanya kepada Allah untuk menyembah atau mengabdi. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan manusia untuk makan dan minum, dan setelah itu diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah yang telah memberikan makanan dan minuman tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan barometer tauhid seorang itu adalah syukur itu. Artinya apabila ada orang yang mengaku mengabdi, menyembah hanya kepada Allah, tetapi syukur kepada Allah yang memberikan rezeki, ar-razaq, tidak ada, maka diragukan. Artinya tauhid seorang itu masih dikatakan sempurna. Nah, oleh sebab itu di dalam kitab ini ada sebuah hadis yang berbunyi, innallaha la yarda 'anil 'abdi. Sesungguhnya Allah itu meridai. Sesungguhnya Allah itu benar-benar senang, benar-benar ridha 'anil 'abdi terhadap hambanya. Ayyakulal aklata fayahmaduhu. Allah itu sangat senang kepada seorang hamba yang makan sebuah makanan dan setelah itu dia itu bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw yashraba syurbata fayahmaduhu. Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada seorang hamba yang meminum sebuah minuman dan setelah dia minum fayahmaduhu 'alaiha, dia bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari di dalam hidup ini sebenarnya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya sebuah kenikmatan, kemewahan, tempat tinggal yang mewah, tempat tinggal yang luas, mobil yang bagus, yang berkualitas, tapi tanpa ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Masya Allah, tabarakallah, Rasulullah SAW menginformasikan kepada kita, ternyata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah terlalu sulit. Caranya bagaimana? Caranya diantaranya adalah di saat kita makan. Setelah selesai kita makan, kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada kami dan telah memberikan minum kepada kami. Wa ja'alana minal muslimin. Dan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami termasuk orang-orang yang muslim, orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita minum dan selesai minum, kita mengucapkan alhamdulillah allazi ja'alahu azban furata. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air yang telah aku minum itu azban, tawar, furata, dan menyegarkan, birahmatihi, dengan kasih sayangnya, walam yaj'alhu, dan tidak menjadikannya milhan ujaja bizunubin, dan tidak menjadikannya pahit dengan faktor atau sebab dosa-dosaku. Para pemirsa rahimana wa iyyakumullahu ajma'in. Ada sesuatu yang kelihatannya dunia atau perbuatan yang tidak ada unsur ibadahnya, tapi di saat dikerjakan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan dikerjakan dengan niat yang baik, maka perbuatan yang kelihatannya dunia itu justru menjadi bernilai akhirat, bernilai
menjadi bernilai yang ibadah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW dalam hadis yang lain bersabda, kam min amalin, berapa banyak perbuatan, yatasawwaru min a'malid dunya, kelihatannya, bentuknya itu adalah perbuatan dunia, tetapi yasiru min a'malil akhirah, bisa menjadi amalan akhirah, bisa menjadi bernilai ibadah, min husnin niyah, karena disebabkan oleh niat yang baik, cara yang baik. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad Al-Ansari. Suatu saat beliau ditemui oleh Rasulullah SAW sedang kerja. Tangan beliau hitam, tangan beliau melepuh, sehingga mengundang pertanyaan Rasulullah SAW. Wahai Sa'ad, kenapa tanganmu sangat hitam? Kenapa tanganmu melepuh? Apa kata Sa'ad Al-Ansari? Ya Rasulullah, saya adalah orang yang menjadi tulang punggung dalam kehidupan keluargaku. Saya setiap hari kerja mengeruk tanah, ditempa oleh sinar matahari yang sangat panas dan menyengat. Oleh sebab itu, inilah yang menyebabkan tanganku menjadi hitam, tanganku melepuh. Dan pada saat itu Rasulullah SAW langsung memegang tangan Sa'ad, kemudian dicium oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengatakan, wahai Sa'ad, tanganmu ini adalah tangan yang haram untuk disentuh oleh api neraka. Masya Allah, tabarakallah. Para pemirsa, rahimana wa iyyakumullah ajma'in. Oleh sebab itu, jangan kita menyangka yang namanya ibadah hanya rukuk dan sujud. Jangan kita menduga ibadah itu hanya sekedar puasa, zakat, dan haji. Tetapi ibadah itu juga termasuk diantaranya adalah al-kasbu minal halal, yaitu mencari rezeki dengan jalur yang diridhoi Allah SWT dan halal. Maka itu adalah bagian daripada ibadah yang insya Allah apabila kita laksanakan dengan cara-cara yang diridhoi Allah, dengan niat yang baik, maka insya Allah itu akan bernilai ibadah yang akan menyebabkan kita meraih ridho Allah SWT sesuai dengan hadis tadi. Mungkin saudara ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.